Di awal film kita akan ditunjukkan scene yang berlatar pada tahun 1968 di sebuah kota di Italia bernama Strasburgo. Lalu seorang pria terlihat sedang mengajukan permohonan ataupun bantuan kepada Majelis Eropa mengenai sengketa antar negara. Lalu dia menyampaikan untuk mengajukan permohonan bantuan atas negara yang dibuat di atas pulau buatannya sendiri. Karena katanya pulau buatan miliknya akan dihancurkan oleh negaranya sendiri. Lalu scene flashback setahun sebelumnya, dan di sana para mahasiswa sedang merayakan kelulusan pendidikan kuliahnya. Lalu Giorgio Rosa yang merupakan seorang arsitek dan Maurizio yang merupakan seorang ahli hukum bertemu dengan seorang cewek bernama Gabriel. Dan ternyata Gabriel ini adalah mantannya George. Nah, by the way, George ini pernah hampir ngebuat ayahnya Gabriel buta karena dia nggak sengaja ngeledakin TV di rumahnya. Dan dia langsung pergi gitu aja tanpa minta maaf ke ayahnya Gabriel. Makanya saat itu hubungan mereka terancam putus. Setelah selesai ngobrol, George mengantarkan Gabriel untuk pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil rakitannya sendiri. Tapi di tengah jalan mobilnya ditilang karena mobil itu nggak dilengkapi dengan surat menyurat dan juga plat nomor yang sah. Nah, Gabriel ini ternyata adalah seorang pengacara. Dan setelah George berdebat panjang lebar dengan polisi yang which is itu malah makin memperburuk keadaan karena dia malah memprotes peraturan Polantas dan hukum di Italia. Akhirnya mobilnya disita untuk diamankan. George akhirnya ditahan dan dimintai keterangan di kantor polisi. Namun untungnya ayahnya datang lalu mengeluarkannya. Di tengah perjalanan pulang dengan ayahnya, dia turun di suatu tempat lalu pergi mendatangi Gabriel yang sedang mengajar di kelas. Lalu Gabriel marah kepada George karena atas kesotoyannya semalam yang menantang hukum. Menurutnya itu bisa aja ngebikin gelar guru besar atau profesor yang akan diraihnya dalam beberapa bulan ke depan terancam dibatalkan. Gabriel juga mengatakan George selalu melakukan apapun tanpa mengikuti peraturan yang ada. Dan menurut dia, George lebih pantas untuk membuat dunianya sendiri jika terus seperti ini. George yang pembangkang akhirnya mengatakan bahwa ya memang dia mau ngebikin dunia atau negaranya sendiri. Lanjut, ketika sedang bekerja sebagai informan kepada seorang pembalap, tanpa sengaja dia gagal fokus dengan melihat sebuah billboard yang ada di depannya. Dan akhirnya akibat kecerobohannya itu mengakibatkan pembalap itu terjatuh. Karena kesal akhirnya kepala George dipukul pakai helm sama si pembalap itu cuy. Di sisi lain di sebuah kantor pengacara, Maurizio terlihat sedang membantu ayahnya untuk menyelesaikan masalah di depan kliennya. Lalu George mendatanginya dan bercerita bahwa dia ingin membuat negaranya sendiri. Maurizio yang sama rada-radanya kayak George pun tertarik karena dia juga sebenarnya gak suka kerja dengan ayahnya. Mereka berencana untuk membuat pulau di luar zona ekonomi eksklusif Italia atau sekitar 9,6 km dari bibir pantai Italia. Nah, zaman itu ZTE-nya itu hanya sekitar 9 km dari bibir pantai. Di luar dari ZTE itu, maka perairan itu termasuk ke dalam perairan internasional. Dan siapapun boleh mengeksplor apapun di sana. Esok harinya mereka pun mulai mencari cara untuk mendirikan sebuah bangunan di tengah laut dengan cara melihat cara seseorang insinyur yang membuat suatu anjungan. Lalu mereka pun mulai menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Namun ternyata biayanya sangatlah mahal. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan ide dengan menggunakan pipa besi bekas milik ayahnya Maurizio. Mereka pun langsung mengeksekusi ide tersebut dan memulai pembangunan. From this point on, we're outside of territorial waters. It's working. Fuck you, Maurizio. Beberapa hari kemudian, pulau itu pun sudah berdiri dan siap untuk didirikan bangunan di atasnya. Tapi sebelum itu, mereka harus mendapatkan air tawar untuk keperluan di pulau itu dengan cara mengebor lautan. Setelah 3 hari bekerja, akhirnya mereka pun mendapatkan apa yang mereka cari. Lalu mereka berniat untuk tinggal di sana malam ini. Namun ternyata malam itu terdapat ombak tinggi dan badai. Lalu seorang pelaut bernama Petro secara tak sengaja menemukan mereka setelah tersasar.
George akhirnya membantunya dan Petro resmi menjadi warga negara pertama di pulau itu. Lalu beberapa hari kemudian, datang seorang warga negara Jerman bernama Rudi Neumann. Dia kehilangan kewarganegaraannya karena pernah berkhianat ketika perang, dan dia bekerja di kota di Italia sebagai pelayan. Akhirnya Rudi memutuskan untuk menjadi warga negara di pulau milik George. Mereka pun akhirnya mulai memberi nama kepada pulau itu, dan diberikan nama Rhode Island atau nama George sendiri. Lalu setelah itu mereka membangun beberapa fasilitas pendukung. Wisatawan pun mulai berdatangan dan pulau itu dijadikan destinasi wisata karena bebas aturan dan bebas melakukan apapun di sana. Lalu seluruh dunia pun juga mulai mengenal pulau itu. Beberapa media massa juga ikut meliput pulau itu yang katanya adalah negara yang merdeka. Berdasarkan kisah nyata, pernah terjadi kerusuhan di Italia yang banyak sekali memakan korban. Sementara mereka yang selamat karena mereka sedang bersenang-senang di Rhode Island. Lalu seorang teman Rudi datang dan berniat untuk masuk dan menjadi warga negara di Rhode Island, lalu bekerja sebagai penjaga bar. Gabriel pun akhirnya datang ke pulau itu sembari memberikan kabar bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan pacarnya bernama Carlo, dan dia juga mengatakan bahwa pulau yang dibangun George tidak pantas untuk dianggap sebagai negara karena menurutnya ini hanyalah seperti sebuah klub diskotik saja. Hingga sampai malam hari, George pun terus memikirkan apa yang dikatakan oleh Gabriel dan berencana untuk mengajukan pulaunya sebagai negara yang independen, mandiri kepada PBB dan diakui secara internasional. Dia pun memulai untuk menyusun struktur jabatan di sana. George sendiri bertindak sebagai presiden, sementara yang lainnya dijadikan sebagai menteri. Dan tanpa berlama-lama, George pun mulai mengajukan permohonan kepada PBB. Dan lalu PBB menghubungi Menteri Dalam Negeri Italia, dan pemerintahan Italia mengirimkan 2 orang agen untuk menilai kelayakan di sana. George dan pulaunya menjadi trending topik di dalam parlemen Italia, dan agen yang ada di sana sudah 2 hari tidak kembali pulang. Dan lalu pemerintahan Italia yang muak dengan George dan pulaunya mulai memberikan pernyataan yang negatif terhadap pulau itu di media massa. Lalu George kembali menemui ayahnya dan mengajaknya untuk pindah kewarganegaraan. Namun ayahnya menolak. Lalu di perjalanan pulang, George melakukan pertemuan dengan agen dari Italia dan mereka menawarkan negosiasi untuk memberikan 2 buah klub pesisir pantai yang akan menjadi miliknya apabila George mau menggagalkan misinya untuk menjadikan pulaunya sebagai negara yang independen. George pun menolaknya mentah-mentah tawaran itu. Padahal kalau George seandainya mau menerima tawarannya, dia bakalan bisa tajir melintir selama 3 turunan cuy. Gokil kan? George pun mulai membuat paspor untuk warga negaranya apabila ingin berpergian ke luar negeri. Sementara Mendagri Italia mendapatkan banyak surat dari warganya yang ingin mengajukan permohonan untuk mengganti kewarganegaraannya ke Rhode Island, termasuk beberapa warga negara lainnya tentunya. Lalu ayah George menerima dampak dari apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Dia dipecat di tempat kerjanya sebagai mekanik di pabrik Ducati, padahal dia memiliki track record kerja yang baik dan juga sangat rajin. Di sisi lain, ketika hujan turun, ternyata pulau mereka sepi pengunjung. Dan Maurizio memiliki ide untuk membangun atap di pulau itu. Sedangkan yang lainnya bersikap masa bodoh kepada pendapat Maurizio dan mulai memikirkan tawaran dari negara Italia mengenai klub yang akan diberikan kepada mereka. Namun rupanya Maurizio nggak pernah ditawarin oleh agen Italia untuk diberikan klub atau yang lainnya. Lalu George kembali ke rumah ayahnya dan menceritakan bahwa jika ingin berdamai dengan pemerintahan Italia, dia akan mendapatkan 2 klub di pesisir pantai. Lalu ayahnya bercerita tentang pemecatan dirinya dan mengatakan kepada George untuk menolak semua tawaran yang diberikan kepadanya. Lalu George bertemu dengan Gabriel untuk dimintai saran dan dia menyarankan untuk datang ke Majelis Eropa dan mengajukan permohonan mengenai legalitas negara yang dibuatnya.
Dia pun menuju kantor polisi untuk mengambil mobil rancangannya yang sebelumnya sempat disita. Lalu pergi menuju majelis Eropa. Inilah scene yang kita lihat di awal film. Dan akibat dari mendatangi majelis Eropa, Mendagri Italia menelpon George dan memarahinya karena menurutnya itu adalah perbuatan pengkhianatan. Selama ini pemerintah Italia telah memberikan izin untuk mendirikan sebuah bar di tengah laut dan juga mengizinkan warganya untuk pergi ke pulau itu. Lalu Mendagri yang marah mengancam akan menghancurkan pulaunya. George pun akhirnya kembali ke pulaunya dan tidak melanjutkan persidangan untuk menyelamatkan pulaunya. Lalu ketika di dermaga, Gabriel tiba-tiba datang menemui George dan ingin ikut menuju pulaunya. Mereka pun akhirnya bermalam bersama di pulau itu. Absolute freedom. It simply... Esok paginya, Maurizio dan warga negara lainnya datang menuju pulau itu. Lalu mereka berjejer untuk menghadang kapal perang Italia yang akan menghancurkan negara mereka. Lalu tembakan pertama dan kedua pun dilancarkan, namun tidak menghentikan semangat mereka untuk bertahan. Kemudian, pasukan penyergap dikerahkan untuk mengamankan mereka, mungkin dengan maksud untuk melakukan negosiasi. Lalu George mendengar suara ledakan dan ternyata pulau itulah yang diledakkan oleh pemerintahan Italia. Kini pupus sudah harapan George untuk mendirikan sebuah negara yang independen dan merdeka. Lalu film pun selesai. Yap, inilah alur cerita dari film Rose Island. Gak happy ending sih, tapi ya mau gimana lagi dong. Nama juga rakyat kecil dan gak punya orang dalam yang berkuasa, pasti ya bakalan ditindas. Apalagi itu kejadiannya di zaman dulu kan, saat hak asasi manusia masih dihargai sangat rendah. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.